Apa kabar? Baik, Pak. Baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama kali podcast ya? Iya, Iya. Pak. Pertama ya. Ini apa yang cowok siapa namanya? Nama saya Rizky Maulana. Rizky Maulana. Yang cewek siapa nih? Nama saya Prisa Michelin. Oh, Pisai. Iya. Pisai Michelin. Iya. Oke. Pisai Michelin. Iya. Michelin itu apa? Michelin itu kurang tahu, Pak. Oh, betul. Iya. Kalau perisai apa? Prisa Ini pelindung. kan pelindung Iya. ya? Oh, pelindung. Perlindungan ya. Ya. Mudah-mudahan menjadi selalu dilindungi gitu ya, mudah-mudahan. Oke, kita tahu ya kalau podcast kita kali ini adalah menghadirkan siswa-siswi yang berprestasi ya, terutama di bidang olahraga. Kebetulan Prisa ini adalah atlet ya, pencak silat. Iya. Oke, pencak silat. Terus yang Rizky apa? Atlet taekwondo. Taekwondo. Nah, untuk Prisa dulu deh. Prisa udah lama ngikut apa ini pencak silat, udah lama? Udah, Pak. Udah lama ya? Dari awal pertama masuk SMP Oh, awal masuk SMP. Ikutnya di mana? di Perum. Di Perum. Dari kelas 1, kelas 7 gitu. Iya, kelas 7. Kenapa tertarik pencak silat? Untuk membela diri sama menambah kekeluargaan, Pak. Menambah kekeluargaan, Iya. pengalaman gitu ya. Iya. Banyak ya. Iya, kekeluargaan. Udah apa aja yang kamu ini dapatkan? Yang udah dapat? Ada beberapa sih, Pak. Hah? Yang kemarin di Bekasi Open Challenge Hah? tingkat nasional. Tingkat nasional itu tertinggi ya, luar biasa ya. Sebenarnya pencak silat ini udah banyak yang mengikuti ya, maksudnya event-event juga udah banyak ya. Iya. Oke, kalau di 13 sendiri baru pertama ya, kalau kita Iya. baru pertama ya pencak silat ini ya. Iya. Boleh tahu berapa yang ikut anggotanya di 13? Di 13 dikit sih, Pak. Sedikit. Iya. Kalau tahu berapa orang? Cuma 2. 2 orang. Dua orang. Iya. Oh. Terus nggak ada ini juga, Pak, ekstrakurikuler. Oh, jadi di 13 belum ada ya? Iya, belum ada. Oh. Tapi yang ikut pencak silat dari luar ada. Oh gitu. Jadi kamu ngikutnya dari luar, bukan Iya. dari 13-nya gitu ya. Bukan. Gitu. Tapi pernah latihan di sini? Enggak pernah. Oh, nggak pernah latihan di sini. Iya, enggak pernah. Kenapa nggak ngajak teman-teman untuk ikut apa namanya memperkenalkan pencak silat di 13 itu? Waktu itu udah pengen ini sih, Pak, ngajuin proposal, tapi dari tempat latihannya waktunya nggak sempat. Oh, waktunya yang nggak bisa. Iya. Padahal peminatnya banyak ya, Iya, pencak Pak. silat ya. Oke. Kemudian untuk Rizky, taekwondo ini kan teknik apa olahraga bela diri dari Korea ya, Iya. betul ya? Betul. Oke, kenapa tertarik sama taekwondo? Tariknya ya lebih ke mau prestasi aja sih, Pak. Prestasi aja. Iya. Terus selain itu apa lagi? Sama ya nambah pengalaman. Nambah pengalaman Iya. juga. Terus Apa lagi? Ya udah itu. oh itu aja. Sama bela diri. Kalau di 13 sendiri anggotanya banyak nggak? Lumayan. Lumayan ya. Kira-kira ada berapa tuh? Kira-kira ada kali 15 dulu. 15 orang ya. Masih aktif nggak sampai sekarang? Masih. Masih ya. Di saat pandemi seperti ini latihannya masih jalan. Jalan tapi ngikutin protokol aja, Pak. Oh gitu. Tetap di tempat gitu maksudnya. Iya. Bukannya online. Kalau yang waktu pas masih itu SBB tuh Hah? virtual. Oh virtual. Terus sekarang Di tempat. oh di tempat. 13 maksudnya. Enggak, di luar. Oh di luar. Di Oh. gor gitu. Gimana? Di gor. Di gor. Banyak ya peminatnya itu. Banyak. Banyak ya. Ini sebenarnya kalau kita ikut kegiatan pasti ada tujuan ya yang akan dicapai ya. Nah, sementara ini gitu loh. Kalau kadang kita udah punya prestasi tapi kadang masih kurang puas ya. Iya. Kita ingin ada lagi tujuan yang dicapai. Oke. Mungkin kalau setelah pandemi ini usai gitu ya. Nanti setelah lulus dari SMP ini apakah masih akan terus Rizky masih akan terus Masih, Pak. masih ya? Iya. Soalnya saya juga mau ada ini sih yang mau ke Korea itu ada Han Madang lagi ntar ada internasional. Oh
tingkat internasional. internasional. Di mana tuh? Di Koreanya langsung, Pak. Di Koreanya langsung. Oke. Kalau di dalam taekwondo itu dasarnya itu sabuk ya, sabuk putih ya, Sabuk putih. sabuk putih. Sabuk putih. Berikutnya Kuning. kuning, sama kayak karate kan? Oh hampir sama ya. Habis kuning apa tuh? Habis kuning hijau. Hijau, habis hijau coklat kalau nggak salah. Enggak ada coklat, Pak. Hah, nggak ada Hijau, biru, merah. Oh merah. Iya. Kalau karate nggak salah ada coklat ya? Iya, kalau karate ada. Oh bedanya di situ ya. Jadi kalau karate tidak ada warna merah. Taekwondo ada Iya. ya gitu ya. Ini buat informasi aja ya. Jadi di dalam karate atau taekwondo itu kalau karate itu lebih mengutamakan tangan kalau nggak salah ya. Iya, tangan. Kalau taekwondo itu mengutamakan Lebih kaki. Oke. Setelah Bapak sering lihat gitu ya. Kebanyakan kalau para atlet taekwondo itu lebih mengutamakan kaki gitu. Nah, kalau pencak silat sendiri ciri khasnya apa sih? Bantingan. Bantingan. Wah. Udah ngebanting siapa aja? Lawan dong, Pak. Lawan doang ya. Iya. Pernah nggak kamu mengalami kejadian misalkan kamu lagi di jalan atau kamu sendiri yang ngalamin lah, pernah dibully atau misalkan dibully sih, ada orang yang iseng gitu atau pernah nggak kayak gitu terus kamu keluarkan itu? Alhamdulillah nggak pernah. Oh nggak pernah ya? Ya. Taekwondo juga belum pernah ya? Atau ada yang sengaja memancing-mancing, kan Rizky dipancing-pancing, ayo lo berani lawan. Kalau itu banyak, Pak. Oh banyak. Banyak gitu, Pak. Banyak ya? Banyak. Ceritain dong gimana pernah kayak gitu? Pernah sih, Pak. Oh. Ya awalnya jadi lingkungan teman aja awalnya. Oh gitu, Iya. teman terus? Ya jagoan lah istilahnya, kayak nanya sabuk apa gitu. Oh gitu. Ya, Tapi dia tahu nggak kamu? tahu. Oh tahu. Makanya, ayolah berantem satu Oh, lawan iya. satu apa gimana gitu. Nah terus liainin? Enggak lah. Oh enggak. Bisa. Kenapa? Enggak dibilangin. Karena juga di taekwondo juga nggak diajarin kayak gitu, Oh Pak. nggak diajarin. Nah, Kalau terpaksa terpaksa iya baru. Oh, Kecuali terdesak baru. pernah nggak buat tawuran? Enggak. Oh, enggak. Soalnya gini kan, kalau orang yang ikut-ikut tawuran gitu kan biasanya kan ingin menunjukkan dirinya gitu superior, paling wah gitu, paling super deh, nggak mau dikalahin. Tapi jangan sampai kepancing gitu ya kalau udah gitu ya. Jangan sampai panik. Soalnya kan namanya gitu kan ada aja sih yang macing-macing. Ayo Ki, berantem mau Ki gitu kan. Kita gitu. Cuma kamu nggak layanin ya gitu. Nah kalau kalau perempuan nih kan jarang tuh yang berantem ya. Iya, Pak. Jarang ya. Iya. Kalau ada temen deh misalkan yang mengganggu, kamu belain gak sih? Ada perasaan ingin ngebela gitu? Iya. Ada ya? Pasti. Pernah kejadian nggak? Alhamdulillah nggak ada. Oh nggak pernah. Atau ngelihat orang yang mau berantem gitu, kamu lihat gitu? Iya, pernah. Udah. Atau pisahin gitu? Iya, ngelarang. Pernah? Pernah. Di mana? Di dekat rumah, Pak. Dekat Teman saya iya Ah, berantem Berantem? sama kampung sebelah. oh, terus? Terus saya bilang jangan berantem gitu, Pak. Oh, Melerai jangan gitu. melerai ya. Iya. Kenapa masalahnya? Itu, Pak, apa katanya kan waktu itu pengen Idul Fitri Ah, pas tahun lalu tuh. Jadi berebut-berebutan gitu, Pak, buat ngebangunin. oh gitu. Ngebangunin pas puasanya itu, Oh, iya. pas pengen Jadi rame ya dia? Idul, iya. Itu pas sahur kali ya? Bukan? Iya, Pas pas sahur? iya pas mau ininya Iya. 1 hari menjelang Idul Fitri. Iya, iya. Baik, selama pandemi ini gimana belajarnya? Lancar nggak? Hah? Pernah misalkan online tapi tiba-tiba nggak masuk gitu kan? Itu kan sering, Pak. Saya sendiri, Pak. Kasih tahu dong teman-teman gimana caranya tuh biar supaya kita nggak malas gitu ya. Apa? Emang sih kita ada titik jenuh ya, Iya. karena udah saking lamanya hampir 2 tahun ya. 2 tahun kita mengalami pandemi ini. Kamu kan pernah tuh ada rasa malas gitu ya. Bagaimana cara biar supaya kita nggak malas gitu, perasaan malas? Lawan aja, Pak, rasa Lawan aja? malas, iya. Gimana caranya? Gimana ya? Apa tergantung dari pelajarannya tuh gimana nih? Ya bisa gitu. Kalau Iya, ya. asik, kalau enak gitu, enjoy juga ngejalaninnya. Oh gitu. Menurut kamu pengen kamu tuh kayak gimana sih belajar online tuh yang enak gitu? Ini berdua nih, jawab. Gimana, Pak? Kayak gimana sih yang paling enak gitu biar kita nggak bosen gitu? Kan kadang ada bosennya juga ya. Iya.
disuruh ngerangkum sih Pak, terus Oh. sama bikin video Zoom Oh, satu iya. kelas. Itu tantangan buat kamu nggak kalau gitu? Tantangan ya? Ada tantangan. Ada tantangannya ya? Lo, ini kebanyakan cowok nih, karena kayak Bapak ngeliat nih, kelas 8 nih, waktu Bapak ngajar juga ya. Rata-rata yang kelas yang 8 itu cowoknya yang paling males. Iya. Bener nggak sih? Bener Iya, Pak. Pak. Kamu setuju nggak kalau dibilang cowok itu males? Setuju. Setuju. Saya juga males Pak. Gimana? Nah, termasuk kamu juga ya? Iya. Oh. Aduh kacau. Pelajaran apa sih yang bikin kamu males? Pelajaran apa? Itu gurunya apa gimana? Ya, pelajarannya saya juga kurang suka, kurang minat. Maksudnya kayak gitu kan saya basicnya mah di olahraga, pas ketemu pelajaran. Oh, lebih ke ini ya, pemotorik ya. Iya. Jadi menurut kamu enaknya gimana nih maksudnya kalau menurut kamu nih? Kan kamu memang senang olahraga, apa mungkin olahraga juga nggak bisa? Iya maksud. Iya Gimana kan? ya? Ya ditimbangin aja lah. Pertimbangin aja. Yang kamu bikin sebel apa sih, pelajaran apa sih? Paling apa sih yang malas lah gitu, pengen udahan aja gitu. TK bahasa Inggris kali. Oh, matematika bahasa Inggris. Iya. Kenapa? Oh ya Pak. Ya susah ya maksudnya. Kayak gitu lah Pak. Apa rumus-rumusnya kali ya? Bahasa Inggris kan enak aja. Iya sih. Tergantung ngejalanin aja. Kalau tinggal jalanin. Pertanyaan tuh Pak Daru, bagaimana yang ngajar apa yang enak itu ya bahasa Inggris? Bisa selama ini ada kendala nggak sih kalau belajar di rumah? Alhamdulillah nggak ada Pak, Nggak ada. nggak ada. Paling kadang kumpulinnya telat. Oh, ngumpulin yang telat. Iya. Nah, itu masalahnya kenapa bisa ngumpulin telat? Kadang koneksinya Pak. Koneksinya. Iya. Bukan faktor eksternal ya. Iya. Kalau di dalam diri kamu mah nggak ada rasa malas ya. Alhamdulillah Nggak nggak ada. ada. Terus pelajaran apa yang bikin kamu pusing atau malas gitu? Matematika Pak. Wow. Boleh tahu siapa yang ngajar? Bu Setiawati. Oh, Bu Setia. Baik. Bu Setia, salam ya nih dari dua anak 9E ya. Iya Pak. Bu. Ya. Mudah-mudahan Bu Setia ngeliat ya. Oke. Sekarang kan ini ya sama bentar lagi kita mau menjalani puasa ya. Bentar lagi kalau nggak salah tanggal 13 April. Ya kan? Ya mudah-mudahan sih puasa ini pandemi udah selesai gitu ya. Mudah-mudahan kita menjalani puasa kita dengan penuh ikan lah ya, mudah-mudahan. Nah bentar lagi kan apa namanya ulangan mid semester akan ini ya, bukan ulangan udah selesai gitu ya. Iya. Apa raport ya? Iya. Raport akan diberikan soal hari Senin ya, kalau nggak salah ya, Senin. Offline kalau nggak salah kelas 9, yang kali yang offline kelas 9 kelas 8 Pak Daru. Kelas kelas 9 ya. Ya mudah-mudahan sih nilainya bagus ya. Amin. Baik. Rizky, selain taekwondo kamu hobinya apa lagi sih? Main futsal. Main futsal ya. Kalau futsal pernah kejuaraan apa? Kejuaraan belum pernah, cuman kayak main biasa aja sih, sekedar hobi Kayaknya aja. sih futsal jarang ya di Iya, 13 ya. jarang. Bikin kegiatan atau gitu ya, apa event-event. Ada event tapi kalah terus. Oh, kalah terus. Kenapa bisa kalah? Nggak kompak kadang bang, timnya gitu. Gitu, timnya. Sih nggak sehati dong ya Iya. kalau timnya. Kan namanya pemain main bola kan harus satu tim ya. Atau mungkin sendiri-sendiri kan. Kita lihat aja waktu pertandingan futsal kemarin waktu sebelum pandemi ya. Itu satu tim memang yang kompak itu karena memang benar-benar apa ya? Benar-benar nyatu gitu sama temen gitu ya. Kadang kan kalau ada masalah sedikit di Jadi nggak mau lapangannya ini ya. Betul gitu. Betul. Iya. Di rumah main futsal juga? Mau main Main. Iya. Berapa hari ya? Berapa seminggu? Berapa Kali. kali dalam seminggu? kali dong seminggu. Kali dalam seminggu. Iya. Oke. Kalau kita selain pecah silat apa lagi? Berenang Pak. Berenang. Udah sampai mana renang? Baru sampai gaya dada dong. Oh, saya gak ada. Kamu hobi juga renang? Iya. Kenapa seneng sama renang? Senang aja gitu Pak di air. Iya.
Di air, kamu sering main air? Iya Pak, tapi enggak. Sering main air? Iya. Kamu dekat rumah ya? Di itunya? Iya. Kalau renangnya dekat rumah? Iya. Oke. Berapa kali kamu? Seminggu sekali doang Pak. Seminggu sekali? Kan bukannya renang nggak boleh ya? Nah, iya, semenjak corona Oh, jadi nggak boleh kan ya? Iya. Itu kalau nggak ada kolam renang, kamu berenang di mana? Enggak pernah Pak. Kira di kamar mandi ada baknya gitu. Enggak Pak. Nggak pernah? Enggak. Oke, selain renang apa lagi tuh? Udah. Udah, itu aja. Kamu suka nyanyi nggak? Enggak Pak. Nggak apa? Enggak. Pak, musik nggak suka gitu? Suka, cuma nggak suka nyanyi. Oh, nggak suka nyanyi. Iya. Cuma kenapa? Suaranya Pak. Oh, masa sih kok pales? Semua orang bisa loh nyanyi. Iris kayak juga bisa nyanyi kan? Nggak bisa. Oke, selain itu ya udah. Terus ini tinggal di mana sih, Rizky? Lokal Pak. Gopal. Ke BBS apa Di samping Mitsubishi. Sabi Mitsubishi. Ke sini jalan kaki. Enggak kan naik motor. Oh, naik motor. Naik motor. Kamu boleh naik motor. Boleh ya? Di mana motor naruhnya? Hah? Ada kalau itu Pak. Bisa diantar ya? Iya Pak. Oh, diantar. Tiap hari tuh diantar. Iya. Di mana rumahnya? Di Cisoka Pak. Cisoka. Iya. Cisoka mah kabupaten ya? Balaraja lurus lagi. Jauh amat. Cisoka dia. Iya. Rumahnya Cisoka. Berapa menit ke sini? Setengah jam Pak. Setengah jam. Oh, lewat tol ya? Iya. Oke. Gimana suka dukanya belajar di 13? Suka dukanya gimana? Seru Pak. Seru. Iya. Betah nggak di 13? Betah. Betah ya. Ada keinginan apa nih ke depannya, pengen naik 13 tuh kayak gimana? Nambah ini Pak, nambahin ekstrakurikuler yang nggak nambahin ada, ekstrakurikuler. terus sama nambah perarakan pertemanan. Pertemanan Ya. kayak gimana tuh? Jadi biar satu kelas sama satu kelas lainnya. Jadi bertemanan gitu. Oh, Nggak berteman. sama satu kelas doang. Oh. Ya, jadi nggak sekelas aja gitu. Iya. Semua angkatan lah gitu Iya, ya. semua angkatan. Juga kalau ada yang kenal adik kelasnya juga ya, Iya. jadi sama. Bikin aplikasi aja kali ya. Aplikasi apa tuh? Di aplikasi Galasta gitu kan, Galasta. Bisa. Kayak Facebook gitu loh maksudnya. Iya. Bisa aja kan ya? Ya Bisa. bisa kalau kita mau. Ya mudah-mudahan sih ke depan ya ada dari alumni ini yang bikin aplikasi 13 sebagai subjeknya gitu atau objeknya ya. Rizky gimana Apa? di 13? Kenapa? Pernah masuk BK nggak kamu? Aduh. Hah? Udah pernah itu mah Oh, Pak. enggak pernah? Pernah itu. Oh pernah ya? Pernah lah. Oh waktu itu kapan ya kalau nggak salah yang Awal itu ya? masuk kelas 7 juga Awal udah masuk kelas pernah. 7? Iya. Masalahnya apa, kasusnya apa? Eh, Gak apa-apa ya diomongin aja ya biar nih guru BK-nya tahu nih biar ke depan ini juga. apa yang naik angkot di atas. Oh nih kakak kelihatan sama si ini kalau nggak salah kelas dulu 7H ya 7I kalau nggak salah ya waktu kamu kelas 7 kan 7I ya Di Christian. maksudnya sama 7 ada teman dari kelas 7I nggak waktu itu? Nggak ada Pak, itu saya barengannya sama kelas dulu kan saya kelas 7 sama barengan sama kelas 8 Oh semua. kelas 8 bukan kelas 7 yang lain ya Enggak, itu kelas 7 tuh kelas 7. BM ya kalau nggak salah Enggak, naik angkot di atas. oh naik kakak lihat oh iya jadi bukan BM ya Bukan, saya BM bukan. enggak. Oh. Kenapa naik angkot di atas? Itu awalnya sih nyoba-nyoba namanya baru bandel Pak. Ya kan nyoba-nyoba. Emang kalau nggak nyoba nggak seru kali gitu ya? saya penasaran Pak, malah penasaran. Ya udah Iya. saya coba. Terus? Coba. Ya kayak gitu lah. Di atas itu berapa orang sih? Kita ada 5 orang. Ada 5 orang. Terus kamu tahu nggak nanti kalau kita naik di atas itu resikonya apa? Waktu itu? Waktu itu tahu tapi Tahu. tapi kayak ya namanya mas kayak gitu ya seru ya Pak. Oh seru. Nah, Setelah udah jalan seru gitu ya. Yang kamu dapat apa tuh? enggak ada sih. Enggak. Kayak gitu-gitu aja. Kok bisa ketahuan itu? Itu saya naiknya di depan sini Pak, ada yang motor. Oh Iya, iya. ada yang Sempat motor. sih waktu itu rame juga sih ya. Iya. Ini anak siapa nih gitu. Tiba-tiba besok dapat suratnya Pak. Itu baru sekali ya? Baru sekali. Baru sekali. Nggak nyoba lagi setelah itu? Enggak, Enggak nyoba. ya? Oke. Kalau Prisai nggak ada ya? Nggak pernah Nggak masuk ada, BK ya? Nggak ada.
kebanyakan cowok sih ya. Iya. Ya lagi masa ini ya nyoba-nyoba gitu Iya, kan. masa bandel. Tapi Prisai pernah nggak nemuin temennya yang punya kasus gitu di kelas, ada nggak BP? Yang cewek lah, cewek. Oke. Cewek. Apa Pak? Oh. Tuh kalau ngeliat teman kayak gitu gimana Prisai? Misalkan sikap kamu gimana tuh? Mau dikasih tahu aja sih Pak. Dikasih tahu aja. Kalau masih begitu, padahal masih. Aja. Gimana? Oh ini waktu ya, sorry. Iya. Iya. Dulu pernah jadi calon ketua OSIS ya? Iya Pak. Berlima kalau nggak salah itu. Iya. Arik, terus Karina, Adel, Susan. dari kamu ya. Ya, saya. Kamu sekarang jabat apa waktu? Sama Zara. Hah? Sama Zara. Jara. Iya. Itu bagian apa? Sekretaris apa? Iya, Oh, sekretaris. sekretaris satu berdua? 2. Oh, 2. Pengalaman kamu waktu jadi OSIS gimana? Seru sih Pak, bisa nambah pengalaman. Hah? Terus bisa nyapa di depan gerbang juga. Oh gitu. Ya. Kenal banyak, dikenal lah sama guru-guru, jadi kenal ya. Alhamdulillah dikenal. Alhamdulillah. Dikenal baiknya loh, bukan dikenal. Iya Pak. Memang kalau guru itu kan biasanya mengingat pertama murid yang bandel ya biasanya. Iya, Bandel ya. Yang susah dibilangin lah. Tuh biasanya guru tuh kenalnya. Itu yang sejeleknya ya. Iya. Yang bagusnya ya itu tadi aktif di school maupun di itu ya OSIS biasanya gitu. Nah, kalau OSIS sekarang gimana menurut kamu, ada perbedaan nggak? Kurang tahu Pak Oh, soalnya. kurang tahu. Iya. Belum Oh. lihat langsung. Karena memang pandemi ya, jadi kita Iya. belum banget. Iya, belum ketemu. Ya. Kalau ikut OSIS itu apa sih manfaatnya buat kamu? Bisa nambah ini Pak, nambah pengalaman tentang organisasi. Selama kamu dapat, apa yang bikin kamu senang? Tahu Organisasi, tentang solidaritas. solidaritas, Ya. apa lagi? Terus sama kayak ngerangkul satu sama lain. Rangkul satu sama lain gitu Iya. ya. Terus peduli kali ya Iya, sama teman ya. peduli. Rizky nggak ikut OSIS? Pernah pengen nyoba sih Pak. Nyoba tapi kayak gitu kan, saya bandel gitu. Kayaknya enggak lah. Aduh udah ngerasa, gue bandel gitu ya. Nggak pantas lah jadi OSIS gitu kali ya. Dari teman-teman juga kayak begitu kan, lingkungannya kayak gini waktu itu. Jadi kamu ngikut temen gitu ya. Gitu. Lihatnya, Rizky mah banyak ininya jeleknya gitu ya. Lo kayak gitu. Jadi, Ayo lu jadi OSIS gitu kali ya. hah? Iya, ngapain jadi OSIS kalau Iya. ya perbuatan masih banyak gitu. Pengen dulu udah nyatet juga, Oh, udah udah mau nyatet juga. masuk, ikut Iya. baris. Pas itu ada omongan dari teman-teman kan. Ya udah. Oh, akhirnya mundur gitu. mundur. Kamu lebih baik mendengar temen ya daripada Ya dulu itu gara-gara itu tuh. iya. Kelas 8 nggak ada lagi kasusnya. Ada. Hah? Ada. Ada. Setiap itu ada, Pak. Oh, setiap ini ya kelas 8 tapi kelas 9 Bilang enggak. nggak ada. Karena memang nggak belajar kan. Enggak. Iya. Kelas 8 apa? Lawan apa ya? Itu. Yang di kelas. Di kelas. Tahu apa? Oh, gitu. Hah? Iya. Ribut kali ya? Hah? Ribut. Iya itu. Oh, gara-gara ribut ribut. berantem gitu ya. Kalau nggak salah ya. Yang gara-gara itu juga sih Pak, salahnya apa ya? Saya juga dibully waktu itu. Oh, dibully ya. Dibully gara-gara masalah apa gitu. Nah, itu kan berarti taekwondo kamu keluar dong kalau gitu. Ya, kayak Nah, gitu iya lah. kan? Tapi saya enggak Pak, enggak keluar Pak. Enggak keluar. Oh, nggak Saya enggak sama saya enggak keluar itu. Oh, gitu. Ya karena kebawa emosi ya udah kayak gitu. Jadinya ngawur. Oh, jadi berarti ngawur gitu ya. Jadi selama kamu dapat taekwondo tuh nggak dipakai gitu ya. Enggak. Kalau Kalau dia udah masih begitu bener mah enggak susah ya? bakal kepake Pak, susah. Oh, Ngendalinnya susah. iya. Jadi itu yang berat. Hukumannya apa waktu itu? Cumannya panggil orang tua biasa. Panggil orang tua aja. Terus tanggapan orang tua kamu gimana? Ya udah. Kata orang tua kamu gimana? Ya udah saya dimarahin, Dimarahin. diulangin lagi. Oh gitu. Ya begini loh, kita semua juga pernah ngalamin hal-hal yang memalukan ya ibarat kata ya kita. Tapi orang itu nggak dikatakan baik kalau memang nggak berusaha untuk berubah gitu ya. Tapi kalau udah tahu begitu kan kita udah, oh gini nggak bagus gitu ya, ini
menguntungkan buat kita gitu, ngapain dikerjakan. Ya itulah orang yang dewasa seperti itu ya. Kemudian ke depan kamu nggak ada yang masalah lagi ya nanti lo ya. Lagi nanti SMA mau kemana nih? SMA paling yang deket-deket aja. SMA apa SMK? SMA. Oh SMA. Jurusan IPA. Pas ya pelajarannya yang nggak kuat ngambil IPA. Aduh. Siapa tahu kita kan nggak tahu ya, tapi kalau Prisem udah pasti IPA ya. Iya. IPA. Kamu nggak pengen SMK gitu? Sempat kepikiran sih Pak buat Iya. masuk SMK, tapi lebih minat ke SMA-nya aja. Kenapa SMA lebih minat? Lebih minat ke Lebih mau mendalami pelajaran dulu. SMA? Oh gitu. Ya. Kenapa kalau SMK kan sama aja? Ya, cuma kan kayak ada tambahan PKL gitu Pak. kalau Oh, praktek kerja lapangannya. Kenapa emang kamu takut? enggak. Maunya ke SMA dulu aja. Oh, SMA dulu Iya. aja. Kalau begini kan kita juga kuliah juga nanti kerja juga kan sama. Iya. Ya kan? Kalau bisa sih SMK bisa kuliah juga kan? Iya. SMK juga. Nah, maksud aku gitu. Ya apapun itu, kamu mau SMK atau mau SMA, yang penting bawa nama baik Jalasta ya. Liga 13. Apalagi kamu udah punya nama baik nih ya, juara. Terlepas dari kasus-kasus yang kamu hadapi gitu ya. Tapi kamu punya prestasi gitu. Timbangin lah. Iya, luar biasa itu. Bikin Jarang loh masalah itu. dinaikin sama Punya prestasi. prestasi, tapi ada kasus juga nggak masalah itu. Yang penting kamu udah berubah, istilahnya gitu, nggak mau lagi kayak gitu lagi. Yang berarti kan ada pendewasaan dari kamunya gitu. Waktu itu saya yang juara internasional juga mau saya di sini, tapi saya lupa waktu itu saya ada cedera apa di kaki waktu itu, jadi saya nggak itu mau nyerahin medalinya doang. Oh gitu. Oh jadi cedera itu kenapa itu? Ya, waktu itu ditendang pas saya nendang nyangkut di Oh. sininya dia, saya diajar ininya. Oh gitu. Ya, Tapi aja. sampai sekarang masih sakit? Enggak. Oh udah enggak. Paling kayak ada istilahnya paling ya ada lah pasti cacat fisiknya kan namanya fighter ya pasti ada iya, ada. itu pasti. Tapi itu kan terlatih namanya kan. Kalau udah makanya kalau kita ngikut sesuatu organisasi olahraga apapun itu ada resikonya pasti. Ada, pasti. Bola juga ada resikonya. Ada loh olahraga yang nggak ada resikonya. Catur. Iya betul. Padahal banyak tuh, ada kuda, ada Hah? Sakit kepala. Oh gitu. Dibully netizen. Iya Dewa Kipai. Kamu suka catur juga Ki? Kurang Pak. Oh, Saya nggak gitu. bisa mainnya soalnya. Padahal ada juga resikonya ya itu ya. Kalau kalah gitu. Iya Sumaroli, tapi nggak nggak terlalu inilah, tapi nggak sampai stroke lah. Ya kan? Strategi. Dibanding olahraga lain yang menggunakan fisik itu catur lah yang paling ini. Sama apalagi tuh yang main kartu juga kan ya? Kartu apa? Bridge ya. Kalau salah olahraga yang satu lagi tuh yang pakai kartu gitu. Poker ya? Poker olahraga juga bukan? Ada olahraga juga ya? Iya bener. Poker. Botol coba. Tapi kadang dimanfaatin buat itu ya judi gitu ya. Ya kayak gitu. Makanya apapun olahraganya gitu, yang penting bisa membawa nama baik sekolah kita gitu ya. Baik di luar maupun di dalam. Tapi kalau kamu misalkan lulus SMA terus kamu punya school renang misalkan, juara renang atau apapun itu ya, dan punya membawa nama baik sekolah, nah itu akan selalu dikenang gitu, baik oleh guru-gurunya gitu ya, baik adik kelasnya juga makin termotivasi gitu. Oke, kalau di rumah ngapain aja sih biasanya? Cuma paling ada tambahan latihan aja dikit Pak. Oh, tambahan Dari- latihan. Iya. Kayak saya biasa. Maksudnya sendiri gitu? Enggak dari pelatihnya sana Oh, pelatihnya. dikasih aplikasi kan sekarang ada aplikasinya tuh, Ah. disuruh Oh ada gitu. setor nilainya kayak gitu. Bagus, berarti nggak vakum ya, maksudnya nggak berhenti juga ya. Enggak. Nah itu juga bagus buat stamina kita kan. Iya. Ya, jadi kalau kita kebanyakan rebahan, kebanyakan tiduran ya itu juga pertama ya kurang. Ya gitulah namanya. Kadang suka sakit gitu. Saya gimana di rumah juga? Sama. Bersih-bersih rumah Oh Pak. bersih-bersih rumah. Iya, sama latihan. Bersih-bersih rumah pakai tendangan gitu. Enggak, Pak. Bersih-bersih rumah Hancur biasa. rumahnya. Ya kan dipraktekin Ki. Oh iya. Tak kayak gini jurus. Iya tapi tetap terjaga kan stamina kamu kan Iya, selama pandemi gitu kan Iya. di rumah ya. Gimana caranya tuh dijaganya?
olahraga yang Olahraga. teratur. Teratur aja. Kayak gimana? Yang paling sering apa? Olahraganya? Apanya, Pak? Pemanasannya apa itu? Pemanasannya? Iya, pemanasan. Ada pemanasannya kan biasanya. Iya, Apa tuh gitu? kepala, Kepala. tangan, lengan, kaki. Oke, itu biasa kamu lakukan di rumah. Iya, Pagi ya biasanya. iya pagi. Tiap hari tuh. Iya. Oke. Kalau olahragawan seperti kalian itu makanan dijaga nggak sih? Semua pola makan dijaga pak. Mau dijaga. Apa yang larangan jadi larangan? Es satu. Apa lagi? Biasa kan laki-laki tuh rokok. Oh, oke. Nah itu. Kamu ngerokok nggak? Enggak. Enggak. Nyoba pernah tapi Nyoba enggak. pernah. Laki kan wajar. Oke. Laki kan Oh, wajar dengerin pak. tuh. Laki-laki tuh wajar ngerokok katanya. Nyobain pak, Nyobain namanya gitu. penasaran kan. Tapi kadang keterusan sih Ki biasanya. Enggak sih pak, saya kan kadang ngepep nah itu. Ya mudah-mudahan sih nggak sampai Enggak lah, tapi keterusan ya. enggak kenal asap lah udah. Karena Ya semua juga orang pernah penasaran dengan sesuatu hal yang baru gitu ya. Tapi ingat ada sesuatu yang tuh ada ini tadi maksud apa risiko yang kita ambil. Kalau tadi misalkan rokok misalkan coba nyoba itu risikonya pasti akan kecanduan gitu. Memang rasa penasaran itu pada manusia itu pasti ada, pasti penasaran. Nah tapi kita bisa memilah dan memilih mana yang baik mana yang buruk itu ya. Kalau seandainya itu nggak baik buat kesehatan kita ya jangan. Tadi es ya, es juga gorengan juga termasuk ya? gorengan termasuk sama pola tidur tuh. Pola tidurnya maksudnya gimana tuh? Ya pengen tuh kayak begadang tuh. Hmm, Jadi kan kayak nurunin imun. nurunin imun dengan begadang itu nurunin imun ya. Biasanya kayak gitu saya kadang-kadang kalau mau kejuaraan apa nggak boleh tuh bukan begadang terus tidurnya kelebihan tuh nggak boleh. Jam berapa biasanya? Biasanya tidur kalau mau itu jam 9 harus tidur. Jam 9. Iya. Jam 9 malam baru tidur. Harus udah tidur. Mas. Baru sudah tidur. Tidur. Lewat itu bakal ini ya, Iya, akan kayak ngaruh ya. Ya nggak setengah ngaruh tapi harus jam 9 harus udah tidur. Terus Oh, bangun jam 5 berapa biasa kayak gitu sih. Oh gitu. Ibu lewatnya? Subuh enggak. Enggak. Kalau on time ya. Amin. Kan emang ngomel mulu pak. Kalau nggak ngomel. Karena kebanyakan kita gitu banyak yang ya subuhnya suka lewat gitu kan. Kadang ya karena kesiangan. Itu tadi ya mudah-mudahan sih enggak ya kalau gitu. Enggak. Bisa juga. Iya. Tidurnya selalu on time. Iya, Oh, jam berapa sih? jam 10. Jam 10. Iya. Sebelum jam 10 ngapain dulu itu? Belajar. Enggak, Pak. Enggak. Nonton. Nonton. Iya. Nonton apa? Drakor. Nonton. Enggak drakor kamu? Enggak, Pak. Oh enggak. Nggak suka. Apa yang nonton biasa? Film apa? Film ya? SpongeBob, Pak. Aduh. Film kartun-kartun Oh, aja. lihat Pak. kartun gitu ya. Iya. Paling senang itu SpongeBob. Iya. Pasti sampai sekarang. Sekarang enggak. Oh enggak. Apa yang kamu suka sekarang? Nonton apa sih? Sekarang Iya. Upin Ipin, Pak. Oh, Pinipin. Kamu seneng gambar ya kamu salah ya? Enggak, Pak. Oh, enggak suka gambar. Enggak. Oh, kirain Bapak kamu suka gambar itu apa? Apalah gitu ya kayak anime gitu ya. Iya. Tapi enggak suka ya? Enggak. Yang kamu suka itu di sekolah itu ngapain sih biasanya kalau lagi nggak ada guru atau lagi nggak ada pelajaran gitu? Ngapain? Suka ngerangkum. Oh, ngerangkum. Iya, kadang ngobrol sama teman. Oh, suka nulis ya? Iya. Nulis cerita gitu? Enggak, Oh, nggak suka. nulis pelajaran, Bang. Oh, pelajaran aja. Kalau cerita-cerita itu nggak pernah nulis. Ini kamu suka nulis nggak sih, Ki? Nggak suka. Tulisan saya jelek pak, gimana mau nulis? Tapi kalau cowok kebanyakan sih jarang ya nulis-nulis gitu ya. Iya, jarang. Biasanya ya perempuan yang suka nulis-nulis gitu ya. Iya. Ya maksudnya kalau udah terbiasa nulis enak tuh ya, jadi lancar nanti kalau ada tugas apa gitu. Iya. Karena itu tadi literasi kita masih kurang ya. Literasi tahu kan? Tahu. Ya kebiasaan membaca. Baik baca buku pelajaran, baca apa aja lah. Iya. Yang penting daya ingat kita masih bagus gitu ya. Rizky kan di rumah itu ya sama teman suka ngumpul nggak bareng gitu, nongkrong gitu masih suka nongkrong, Biasa kayak gitu. masih suka nongkrong gitu. Jam berapa biasanya? Biasa sih malam pak. Oh malam. Itu malam minggu biasanya. Iya, Oke. kalau itu nggak sih nggak boleh sama mama juga. Oh nggak boleh ya. Pacaran juga nggak boleh kan?
Belum punya pacar kan? Enggak. Nah, enggak kalau di sini mah. Iya Pak, bener Pak. Aduh, kalau di SMA mah nanti mungkin, aduh, udah makin dewasa ya mungkin. Mau ke SMA mana nanti? Tapi kayaknya kalau atlet gampang ya masuk. Iya, dapat apa namanya? Istilahnya berapa persen gitu ya? Ya, Japres Pak. Prestasi ya, jalur prestasi gitu. Saya mau ke 1 tapi gitu. Kenapa? Otaknya nggak nyampe Pak. Itu SMA 1 walaupun otaknya, nah kita bilang nggak, otaknya nggak nyampe ya. Tapi kan kamu punya prestasi, itu aja yang bisa Prestasi itu maksudnya kalau pas saya di kelasnya itu Pak maksudnya. harus ngikutin maksudnya. Iya, jadi kan Kan ada bingung kelas sendiri. IPS. Iya, kelas IPS. IPS. Kamu ya? mikirnya IPA sih, ya kan? Iya, tapi Ya. IPS Pak 1 juga lumayan Pak. Namanya juga 1 Pak. Berusaha lah, berusaha Iya. namanya. Tunjukkan lah, Pasti. kamu pasti bisa lah gitu. Ya sama persis saya mau ke SMA 1 juga. Enggak, ke kabupaten masuknya. Oh, kabupaten ya berarti. Iya. Oh iya iya betul. Belaraja ya. Iya, betul. Terus SMA berapa? SMA 8. SMA 8. Iya. Itu favorit ya. Iya, Favorit. Jadi kamu maunya IPA gitu. iya. Oke, mudah-mudahan semuanya tercapai ya. Amin. Amin. Iya. Pak Daru nanya ya, Pak Daru ya. Iya, benar, benar. Ada olahraga yang lain ya selain pencaksilat, katanya renang tadi kan? Iya. Yang berantem lagi. Yang berantem apa tuh katanya? Kamu nggak tertarik sama yang lain? Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Kenapa nggak tertarik? Enggak ini aja. Enggak tertarik aja. Eh, Kan kalau misalkan di bela diri yang lain ada ininya, tendangan sama pukulan, tapi lebih tertariknya ke pencak silat. hmm, Ada seni-seni mungkin sama karena kelompok. pencaksilat kan lokal ya, maksudnya punya Indonesia ya, Iya. artinya gitu. Soalnya kan kalau pencaksilat ini kan gabungan dari berbagai macam aliran ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Di situ ada merpati putih apa lu? Iya. Kamu dari perguruan mana? Dari perguruan basket aja boleh nggak, Pak? Oh, boleh. disebutin? Ini apa namanya? SC1. Kecewan. Ya. Apa itu? SC1. Kecewan. Ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya di situ tuh kita diajarin persaudaraan, Heeh. saling peduli, terus membantu satu sama lain. Itu khusus yang muslim apa non muslim apa gimana tuh? Campuran, Pak. Oh, campuran. Iya. Jadi nggak hanya muslim Muslim, aja, semua iya. non muslim boleh gabung gitu ya. Iya. Kan biasanya ada doa-doanya tuh sebelum kita. Ya kan ada gitunya ya Iya. namanya. Aturannya misalkan sebelum kita mulai mari kita berdoa dulu gitu. Biasa kan gitu ya. Soalnya Bapak juga pernah ikut pencak silat tapi jurus apa namanya tapak suci, tahu nggak, pernah dengar tapak suci? Iya, dengar, Tapak Pak. suci ya. Iya. Tahu. Sempet melatih 3 kalau nggak salah, belum sampai virus. Dari kecil loh apa pencak silat. Tapak suci ya maksudnya. Iya, Pak. Kebanyakan gitu. Dan luar biasanya itu pencak silat itu mengajarkan keberanian ya. Iya. Berani. Misalkan disuruh dalam, pernah tutup mata nggak waktu itu? Pernah belum pernah ya? Belum. Nah kalau Bapak itu pernah tutup mata malam-malam tuh Iya. bareng-bareng lewat kuburan nih. Mhm. Kuburan. Iya, Pak. Kita nggak tahu dibawa kemana. Katanya kuburan, memang bener. Papa ngintip juga sedikit sih. Oh iya kuburan. Tapi berani karena di belakang juga ada Iya, teman juga. ada. Nggak mungkin dilepas itu aja. Iya. Tapi di situ aja kita udah bisa menyimpulkan bahwa pencak silat atau apapun itu mengajarkan keberanian. Iya. Ya tadi olahraga taekwondo gitu, berani menghadapi rintangan segala macam lah. Gitu kan? Iya. Waktu di itu juga kan. Iya, Pak. Di pencak silat itu kan ada tarian-tarian juga kan ya? Iya. Oke, tariannya Seni. khas gitu ya. Iya. Bapak mau nanya nih, kalau dalam pencak silat itu kan ada event-event apa aja sih? Ada yang tarung ya, Iya, ada yang seni, ganda, apa single seni ya? ganda. Iya, Ganda juga ada. aganda Kamu ada. ikut itu juga? Enggak, saya faktor aja, Pak.
Oh, fighter aja. Iya, Oh, tarung ya berarti ya. iya. Oh, versus gitu ya. Suka game juga gak yang berantem gitu? Kenapa waktu itu? Street Fighter tau gak? Iya, Nah itu suka game itu juga, tarung nggak? Oh nggak suka, sukanya bola kali ya? Nggak, iya gitu lah. Iya. Nah maksud bapak gitu, jadi setiap apa namanya olahraga ya, silat maupun taekwondo itu pasti punya kelebihannya gitu kan, iya, Pak. dan juga mengajarkan apa tadi, cinta kasih gitu ya. Iya. Banyaklah hal-hal yang positif yang kita dapatkan ya. Kalau misalkan di sekolah nanti di SMA 8 misalkan ada pencaksilat ikut juga Ikut, di sini. Iya. Ada di pencaksilat. ada, Oh ada. ada. Banyak peminatnya ya? Banyak. Banyak. Kalau taekwondo di sana Gimana? di SMA satu ada, Kurang tahu dulu. tahu. Iya. Kalau nggak dapat di satu di mana? Tadinya sih mau masuk Ragunan, Pak. Oh Ragunan. Tadinya- Ragunan mah futsal dong. Atlet, bukan Atlet. yang kata Jakarta. Ada Apa, juga ya? khusus atlet. Bukan futsal doang ya, bukan Bukan itu bola doang. seluruh cabang olahraga di situ. Oh semua. gitu. Terus kenapa nggak Saya telat daftarnya waktu itu. daftar? Iya, terus tinggi badan kan minimal harus 176 apa 175. Saya waktu itu 174, saya harus ngejar itu dua gitu. Itu belum kekejar, nggak kejar. Nah, saya udah kekejar sekarang baru Oh. 176. Nah, Sekarang baru 176. sekarang mau daftar bisa? Udah susah, Pak. Saya udah kelas 9. Oh maunya kelas 8. Iya, dia tuh maksudnya dari jauh-jauh, misalnya kelas 8, kelas 7 gitu. Hmm. Jadi dia ada tesnya juga. Tesnya apa aja? Biasa fisik gitu. Fisik. Fisik bang. Terutama fisik ya berarti ya. Kalau yang akademis mah nggak terlalu ini ya. Super fisik dulu. Kalau fighter fisik. Oh. Kalau pencaksilat juga sama ya? Sama, Pak. Ada itunya juga. Ada Ada. olahraga. Tes-tesnya juga banyak ya. Iya, Sekarang udah jadi ini nih, udah jadi kakak kelas ya. iya, Pak. Berarti ada adik kelas juga mau ikut. Iya. Nah, bagaimana caranya biar adik kelasnya tertarik nih sama taekwondo maupun pencaksilat? Hmm, bingung sih, Pak, kalau diajak. Bingung? Tanya sama diri dia sendiri dulu mau ikut apa enggak. Oh gitu. Iya. Tapi biasanya kalau katanya memiliki apa namanya prestasi, adik kelas itu pasti akan tertarik Dari kan. kitanya juga jangan Iya. galak-galak ngajar. Oh, kan. Tuh, Iya, Biar iya. hemat ngajar Iya, dia benar. juga. Biar seneng. Tertakut. Awal sih nggak galak ya, Nah. tapi Iya. setelah diikutin galak tuh. Itu sesuai ya. Kalau udah gede mah harus digituin, Pak. Latih Iya kan begitu mental. kan biasanya kan. Iya. Awalnya manis gitu kan. Ujungnya galak bener kan. Berarti mental dia, Pak. Betul. Ya, tapi kan caranya memang masing-masing beda-beda ya. Iya. Iya. Ada yang galak banget gitu kan. Biar mentalnya juga ini tanam gitu kan. Nah, seperti itu. Mungkin Pak Daru ada pertanyaan yang lain? Oh iya, ini sabuk apa sih? Saya udah dan satu sabuk hitam. Oh, udah dan hitam. Dan hitam itu ada tingkatan lagi ya? Ada, masih ada itu. Berapa? Jadi sampai biasanya udah sampai seterusnya sampai master gitu. Oke, master. Julukannya master. Master itu Udah dan dan berapa lima. kan ada ya? Bintang maksudnya. Oh, bintang 5. maksudnya. Iya. Kalau yang pencaksilat masalah pendekar ya? Iya, Pendekar tuh yang baju hitam-hitam gitu kan? Bener ya? iya. Iya. Mau jadi pendekar? Mau, Pak. Oh. Luar biasa ya, berarti emang udah ini ya, udah betul-betul tertanam gitu ya, Iya, dengan apa? Dengan pilihan masing-masing kan. iya, Pak. Jadi kalau ada yang ngajakin misalkan ikut yang gini nih, ikut juga, enggak kan? Enggak, pokoknya kalau udah taekwondo aja gitu ya. Iya, Pak. Ya bagus. Kalau gitu berarti kamu udah punya prinsip ya. Artinya cintailah apa yang kamu kerjakan gitu. Soalnya kalau kita udah cinta dengan apa yang kita kerjakan, itu pasti akan berhasil gitu. Akan menuai atau apa namanya akan menghasilkan ya, seperti itu. Ya Bapak doakan sih mudah-mudahan nih kalian nih jadi orang sukses ya. Amin. Membanggakan kedua orang tua, membanggakan sekolah, membanggakan guru-guru di sini gitu. Kira-kira ada apa lagi yang perlu disampaikan nih kan untuk depan ini? Oh iya, betul. Betul. Gimana, Pak?
Gini, jadi maksud Pak Daru gini, kamu ketika berapa lama sih dari putih ke hijau ya? Kuning dulu kan, putih ini Oh. dari putih ya. Putih, Iya itu biasanya berapa ya? 3 Tahun bulan ya? apa berapa Oh, gitu? setahun. Kurang tahu sih Pak kalau itu jenjang-jenjangnya. Oh, Saya waktu itu saya itu sabuk hijau, itu saya dinaikin langsung sabuk hitam karena dari Cookie One itu kalau misalnya menang juara internasional satu itu kan oh ada ada. langsung naik Pak. Oh gitu, berarti sesuai dengan prestasi kali gitu ya. Jadi tingkatannya makin ini ya, di percepatan kalau nggak salah, akselerasi gitu ya. Akselerasi berarti Nah, bawa nama Indonesia kan menang, Iya. langsung dinaikin. 1, 2, 3 langsung lompat ke 5 kali gitu Iya, mungkin ya. langsung ke hitam Sistem itu kayak juga gitu. langsung dapat semuanya. Luar biasa. Ini udah sabuk berapa? Masih di bawah Pak, soalnya kan saya dari kelas 7 Hmm. terus sempat vakum. Oh, sempat vakum. Iya. Sekarang sabuk apa? Saya pindah perguruan. Oh, pindah perguruan. Iya, jadi dari awal. Dari awal lagi? Iya. Oke. Tapi yang pasti kamu kan udah punya nama lah istilahnya ya. Iya, Pak. Punya prestasi. Tapi tahu dia kamu punya prestasi? Tahu. Oh, udah tahu ya. Ya. Nah, mudah-mudahan sih. Iya, jadi sekarang sabuknya Polos. oh masih polos. Hitam. Hitam berarti. Itu bukan pendekar ya? Bukan Pak, pendekar putih. Oh, putih sekarang. Iya. Saya tahu Bapak hitam kalau nggak salah. Kali ini kan dannya dan hitam ya. Iya. Iya, kalau di taekwondo kan hitam itu Iya. udah mahir. Udah luar biasa. Kamu punya ini nggak di taekwondo itu punya tokoh atau apa sih namanya, orang yang kamu kagumi? Aduh, Pasti kenal dong. ada Pak. Ada, Pak. Ada Lee apa gitu pokoknya orang Korea pokoknya Pak. Gak dibuat Pak. Itu apa Lee Min Jo apa Lee Min siapa? So, Bukan, ada Pak dia. Lee Min Ho. Bukan. Ada Pak. Orang Korea atlet juga sih saya. Iya. Kalau di Indonesia ada. Indonesia kurang terkenal Pak saya. Oh, kurang. Maksudnya kurang ini. Kayaknya sih Bapak juga belum pernah dengar taekwondo Indonesia ya. Iya, Pak. Yang apa namanya terkenal gitu. Yang kayak itu saya kurang tahu juga makanya. Ya kalau di bola kan banyak tuh. Ada Ronaldo, Messi segala macam kan. Kita kenal lah istilahnya gitu. Tapi kenapa taekwondo jarang? Ya jarang kedengeran gitu namanya yang terkenal gitu. Ya dia tuh kadang-kadang dari sana ya Pak. Jadi kalau mau ngadainnya gitu. Begitu. Kayak gimana Pak? Susah ngejelasinnya gitu. Saya takut salah ngejelasinnya juga. Iya, iya. Tapi kamu seneng sama dia gitu. Di sana Pak. Kalau Bapak punya itu taekwondo itu. Hah? Hewarang tuh nggak hewarang? Hewarang tuh. Itu mah game itu. Iya game. Ya kan? Iya, iya. Atlet taekwondo itu. Yang di Tekken bukan sih Pak? Iya betul. Itu keren itu. Gua kalau lagi main itu game senangnya yang hewarang itu. Tendangan terus dia main. Iya. Kalau di pencak silat, siapa yang kamu seneng? Woi Wita. Orang asli Indonesia? Iya, Orang mana? orang kampung. Oh, orang Lampung. Oh, yang pernah dengar itu nggak yang waktu di Lampung itu yang apa tuh dipukul beton sampai hancur gitu? Nah, Iya, itu kenal nggak sama itu dia? Dia pencak silat kan? Cynthia, Pak. Iya, pencak silat Cynthia. kan? Iya. Beneran itu dia Iya. mau pukul gitu? Kamu pernah nyoba nggak? Enggak, Pak. Belum. Tapi yang matahin ini tuh bata pernah kamu ya? Belum. Belum pernah. Main senjata udah pernah? Oh, belum pernah dilatih main senjata. Belum. Kalau udah tingkatannya mahir biasanya pakai senjata ya. Iya. Kalau ini udah pernah pakai senjata? Diajarin dong paling pedang Pak. Oh, pedang. Ada kan ada lagi. Pedang. Itu. Pedang asli. Enggak, kalau awalnya itu dari kayu dulu bikin tapi berat, benar-benar kayak pedang. Ya ukurannya sama lah gitu ya. Seolah-olah itu pedang asli Iya. gitu. Tapi pernah megang pedang asli? Iya. Belum pernah ya? Kalau seandainya itu asli kamu berani? Waktu itu ada asli, tapi itu yang megang orang Korea itu galak Pak, pelatih saya Pak. Sekali bener-bener tampar ya ditampar bener kalau latihan juga. Jadi makanya saya nggak berani. Harus sopan santun harus jaga Pak juga. Oh iya, iya. Etika itu caranya. Betul. Jadi kalau udah tingkat mahir memang senjata itu perlu, tingkatannya tuh Iya, ada. ada. Dia suruh milih mau pedang, mau double stick ya. Iya ada. Defense juga perlu. Senjata yang kamu senengin apa? Ya double stick Pak. Double stick. Iya, enak. Bruce Lee ya. Padahal itu aslinya mana sih? Aslinya Bruce Cina Lee ya? Bruce Cina Lee. Pak ya? Itu ya. Yang Cina kan? Iya. Iya, Tiongkok kan.
Yang pertama kali mempopulerkan itu Bruce Lee kan? Iya. Tahu Bruce Lee nggak? Tahu. Tahu. Yang jago. Ya, dia memperkenalkan Kung Fu di dunia barat. Jadi orang barat tahu. Jadi dia mempopulerkan. Ya, kalau pencaksilat itu paling suka pakai senjata apa? Ada andalannya juga ya? Ada apa? kayak diajarin celurit terus sama Oh, pedang celurit ada ya? golok, iya. Oh, celurit. Golok. Iya, golok. Kirain golok buat itu dong, membeli itu. Pernah megang itu aslinya? Enggak, belum. Belum pernah. Belum. Kalau suruh pegang berani? Insya Allah berani. Ya harus berani ya. Namanya iya pegang doang kan? Iya, Untuk megang doang siapa juga berani. Ya minimal memperkenalkan lah. Namanya senjata itu memang harus ada di dalam olahraga bela diri. Karena kita nggak tahu kan dunia luar kayak gimana. Lagi preman-preman sekarang kan mainnya Keras. kalau nggak beneran kan pasti ya jatahnya beneran ya kalau nggak dilatih begitu kan kita takut nanti jadi nggak berani lagi tuh. Udah berapa luar biasa ya. Hah? Nggak terasa ya udah 1 jam. Iya, Pak. Seneng nggak sih? Senang. Seneng. Ungkapin aja. Oke, untuk terakhir deh. Rizky, ada pesan dan kesan nggak? Maksudnya untuk teman-temannya atau untuk adik kelasnya? Apa aja omongin deh, silakan. Kesan gimana, Pak? Ya, pokoknya selama kamu sekolah di sini dan pesannya bagaimana ke teman-teman untuk lebih berprestasi lagi. Kesannya Ngomong apa? Terserah ya. Sekolah di sini Ah, asik tuh sih, seru. ya. Guru-gurunya enak. Juga. Pesannya apa nih buat teman-teman? Pesannya Yang positif ya. positif ya. Kalau sekarang positif hati-hati loh. Ya, bukan positif itu ya, bukan positif. Terus Yang- prestasi lah. Bawa nama baik sekolah. Bawa nama baik sekolah. Iya. Siapa lagi? Udah, Pak. Seolah-olah kamu lagi ngomong nih sama teman-teman. Hai guys gitu. Paling sih nggak jauh dari prestasi aja udah, Pak. Oke, terus Ya, sama jangan malas gitu. ya sama taat sama agama udah. Oke. Ada lagi gak? Udah. Udah itu aja. Selesai. Mau ada yang mau disampaikan nggak? Kalau saya sih jangan berhenti jadi orang baik sama jadi orang yang berprestasi. Oke, terus. Terus kalau misalkan di luar sekolah, patuhin attitude yang dikasih dari sekolah. Oke. Jadi, yang lain? Udah, Itu aja. Kalau menurut Rizky, orang tua menurut kamu bagaimana? Maksud Bapak gini, orang tua kamu selama kamu sampai sekarang gitu ya, yang paling kamu berkesan apa dengan orang tua? Pesan-pesannya buat saya. Iya, maksudnya yang paling kamu ingat pesan orang tua itu sampai sekarang, sampai kamu bisa berprestasi seperti itu, ada nggak dari orang tua? Terus ngomong apa gitu, kamu langsung stop, sampai ingat sekarang? Ada dua saya, Boy. Itu pokoknya yang satu jangan lupa sama sholat. Tuh, terus Jangan lupa sama sholat. itu mama yang ngomong apa papa? Mama. Mama yang ngomong. Kalau papa biasanya jangan malas sama terus latihan aja udah. Itu dua itu aja ya. Iya. Terus kamu tanamkan terus itu ya Namanya sampai sholat, sekarang gitu ya. latihan udah itu. Insya Allah Berhasil kan? berhasil. Nah itu contoh kita taat sama orang tua gitu ya. Bisa ada nggak kata-kata orang tua yang paling berkesan banget gitu? Ya pertama disuruh sholat 5 waktu Nah, pastinya, Pak. Terus jangan berhenti ini buat latihan. bersama ya berarti ya. Iya. Terus jangan ini juga, Apa? jangan takut buat Mencoba. mencoba. Jangan takut untuk mencoba gitu. Iya, jangan takut mencoba hal-hal baru. Oke. Berarti selama ini kamu udah ikutin sarannya itu ya. Iya. Alhamdulillah kan berhasil. Itu bukti omongan orang tua itu pasti benar. Pasti itu banyak buktinya kan, orang-orang sukses sekarang karena ngikutin apa kata orang tua yang terbaik. Jangan jadi jagoan. Jangan meninggi. Pernah nggak nangis di hadapan orang tua? Pernah. Pernah. Nah itu. Kapan? Itu pas saya menang itu pas waktu ngibarin bendera Ah. di arena itu saya nangis, Pak. Oh, nangis. Nangis banget itu. Itu saya sujud itu langsung di kaki orang tua. Allah Akbar. Gak nyangka sih juga. Iya, luar biasa ya.
Dan itu orang tua tuh bangga tuh, orang tua manapun pasti bangga melihat anaknya sukses. Sama itu juga Tang. Terus mama juga sempat bilang kalau misalkan kamu udah jadi orang yang tinggi jangan sombong, Oke. selalu melihat ke bawah. Iya, itulah ya hebatnya ya orang tua kita ya, yang melahirkan kita, yang merawat kita, dan kata-katanya itu benar-benar keramat gitu. Apa yang diucapkan benar-benar itu kan doa namanya ya. Oke, mungkin itu aja ya. Podcast kita kali ini luar biasa, kita kedatangan tamu istimewa istilahnya, anak-anak yang berprestasi yang luar biasa, dan kita doakan mudah-mudahan Risai maupun Rizky bisa membawa nama baik kepala kita, Amin. dan juga ke depan sukses, semakin sukses ya. Dan apa yang dicita-citakan tercapai ya. Dan juga salam buat orang tua ya, Iya Pak. salam selalu dan mudah-mudahan selalu sehat Amin. dan tetap semangat. Oke, demikianlah rekan-rekan sekalian, baik di rumah maupun di mana saja sekolah. Demikianlah podcast kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kita semua ya, baik yang ada di sini maupun di luar sana. Dan tetap semangat, jangan lupa patuhi terus protokol kesehatan dimanapun kita berada. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya.